أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون فإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يكونوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي
ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Terjemah surah Al-Munafikun. Al-Munafikun artinya orang-orang yang munafik. Surat Madaniyah diturunkan pada periode Madinah. Surat yang ke-63 terdiri dari 11 ayat pada juz yang ke-28. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 1. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahwa engkau adalah Rasul Allah. Dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasulnya. Dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. 2. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Mereka bersumpah bahwa mereka beriman adalah untuk menjaga harta dan diri mereka agar jangan dibunuh atau ditawan atau dirampas hartanya. Lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Sungguh betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan. 3. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir, maka hati mereka dikunci sehingga mereka tidak dapat mengerti. 4. Dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka mengagumkanmu, dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur katanya, mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka diumpamakan seperti kayu yang tersandar, maksudnya ialah untuk menyatakan sifat mereka yang jelek, meskipun tubuh mereka bagus-bagus dan mereka pandai berbicara, tetapi kebanyakan otak mereka adalah kosong, tidak dapat memahami kebenaran. Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka itulah musuh yang sebenarnya, maka waspadalah terhadap mereka, semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari kebenaran? Asbabun nuzul. Maksud kami hadis seputar ayat 1 dan 2. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kamu aku beritahu tentang dosa besar yang paling besar? Diucapkan sampai 3 kali. Mereka berkata, tentu saja wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua. Semula beliau bersandar lalu duduk bangkit saya berkata, ingatlah kesaksian palsu. Beliau terus mengulang-ulangnya sehingga kami berkata, semoga beliau diam. Terjemah ayat 5. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah beriman agar Rasulullah memohonkan ampunan bagimu, mereka membuang muka dan engkau lihat mereka berpaling dengan menyombongkan diri. 6. Sama saja bagi mereka, engkau Muhammad memohonkan ampunan untuk mereka atau tidak, engkau mohonkan ampunan bagi mereka, Allah tidak akan mengampuni mereka. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. 7. Mereka yang berkata kepada orang-orang Ansar, janganlah kamu bersedekah kepada orang-orang muhajirin yang ada di sisi Rasulullah sampai mereka bubar meninggalkan Rasulullah. Padahal milik Allah lah perbendaharaan langit dan bumi, tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami. 8. Mereka berkata, sungguh jika kita kembali ke Madinah, kembali dari perang Bani Mustalik, pastilah orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari sana. Padahal kekuasaan itu hanyalah bagi Allah, Rasulnya dan bagi orang-orang mukmin. Tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui. 9. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. 10. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah satu di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, wahai Tuanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. 11. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang.
dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Asbabun nuzul ayat 5. Qatadah radhiyallahu anhu memaparkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abdullah bin Ubay yang menolak dan berpaling tatkala ada seorang yang datang kepadanya dan mengusulkan, andai kau menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu dia akan memintakan ampunan untukmu. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Ayatnya adalah, dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah beriman agar Rasulullah memohonkan ampunan bagimu, mereka membuang muka dan engkau lihat mereka berpaling dengan menyombongkan diri. Ayat 6. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kala Quran surat 9 ayat 80 diturunkan, aku akan memintakan ampunan bagi mereka kaum munafikin lebih dari 70 kali. Mudah-mudahan Allah akan mengampuni mereka. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Ayatnya adalah, sama saja bagi mereka, engkau Muhammad mohonkan ampunan untuk mereka atau tidak engkau mohonkan ampunan bagi mereka, Allah tidak akan mengampuni mereka. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ayat 7 dan 8. Zaid bin Arqam radhiyallahu an berkata, peristiwa ini terjadi saat perang Tabuk. Suatu ketika aku mendengar Abdullah bin Ubay, tokoh munafik, berkata kepada para temannya, kalian jangan menafkahi orang-orang yang dekat dengan Muhammad sebelum mereka keluar dari agama mereka. Jika kelak kita kembali ke Madinah, pasti orang-orang yang mulia akan mengusir orang-orang yang hina dari kota itu. Aku memberi tahu hal itu kepada pamanku. Kemudian pamanku bercerita hal tadi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun memanggilku dan Abdullah bin Ubay beserta para temannya, lalu menanyakan berita itu kepada kami. Abdullah dan para temannya bersumpah bahwa mereka tidak berkata seperti itu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mempercayai mereka. Lalu turunlah ayat ini. Hadis riwayat Bukhari. Ayatnya adalah, mereka yang berkata kepada orang-orang Ansar, janganlah kamu bersedekah kepada orang-orang Muhajirin yang ada di sisi Rasulullah sampai mereka bubar meninggalkan Rasulullah. Padahal milik Allah lah perbendaharaan langit dan bumi, tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami. 8. Mereka berkata, sungguh jika kita kembali ke Madinah, kembali dari perang Bani Mustalik, pastilah orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari sana. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, Rasulnya, dan bagi orang-orang mukmin, tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.